Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas cara mengenal Tuhannya bagi yang masih awam seri 4. Bagi yang belum menonton seri 3, seri 2, seri 1-nya mohon diperhatikan dulu, dilihat dulu agar nggak kaget. Ya, ini ada permintaan yang bagaimana yang usianya belum sampai 40 tahun. Ini contoh yang seri 3-nya sudah ada, bahwa kita itu berasal dari alam roh. Ya, yang surat Shot itu, kutiupkan ruhku, alam ruh, alam rahim, terbit fajar itu lahir. Ya, lahirnya bayi itu namanya terbit fajar. Subuh itu bayi, subuh itu artinya suci, bayi itu suci. Duha itu akil balik, kurang lebih analoginya 7 tahun. Zuhur itu 40 tahun, ini hanya analogi. Asyar itu setelah melewati 40 tahun, seperti Kanjeng Nabi 40 tahun menjadi Rasul, melewati asyar itu artinya 10, orang yang sudah 0. 1 itu duhurnya, 0 itu asyarnya, yang sudah fana atau sudah suwung. Seperti Kanjeng Nabi sendiri, 7 sama 3. Umatku nanti terbagi menjadi 7-3. 7-3 itu 10 juga suwung. Kalau 7 dikurangi 3, 4 juga ada syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi ini pembahasannya, berapa kali manusia dihidupkan. Ini ayat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 28. Wal fajri, ini ayat Al-Fajr. Al-Fajr ada 5. Demi fajar, demi keluar. Jadi orang kalau keluar itu melihat fajar. Bagaimana kok bayi nangis? Ada di ada di seri yang 3, seri 2, seri 1. Walayalin ashri, dan malam-malam yang 10. Jadi setelah zuhur, ini kebanyakan orang terlena di duha dan zuhur. Asyarnya lupa. Asyar itu ibarat orang sudah tua, sudah akan pulang. Makanya disuruh ngenolin, disuruh menghilangkan, tidak merasa ada. Ya memang kalau dicari kan nggak ada ini. Dicari nggak ada. Agar maghribnya itu syakaratul maut pulang, itu nggak kaget, nggak takut ketemu malaikat Ijroil. Aisyahnya kehidupan yang sebenarnya. Kata ruh, kalau sudah lepas dari raga, itu kehidupan yang sebenarnya, kata ruh. Tapi kalau kata kita, oh, ya mati. Jadi kalau ruh masuk, kita mengatakan hidup, tapi ruhnya mengatakan mati. Karena sempit geraknya, ruh nggak bebas, harus ngikutin raga. Jadi ayat yang ketiganya tentang genap, tentang ganjil, jangan dihuruf saja, diluaskan. Kalau kita teman sudah genap, makanan sudah genap, ibaratnya kehidupan sudah sempurna, itu namanya genap. Ada yang merasa, kok rasanya ganjil amat? Ya itu, jadi ganjil dan genap jangan sampai hanya satu titik, luaskan makna. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Jadi kita perluaskan. Walaili idza yasri, dan malam apabila berlalu. Lah, malam itu ya bisa juga berlalu, berarti siang. Ibarat kita kalau keadaan sunyi, pahit, sepi, hidup kok kayaknya gelap amat sih. Setelah mendapatkan rezeki banyak merasa terang. Nah itu juga sampai, jadi kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat penuh makna. 7 lapis bumi tersurat, maknanya jangan 1 lapis. Ayat 5-nya, bukankah dalam yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal.
Di saat kita disumpah di Lauhul Mahfud, interview waktu mau dilahirkan, itu kita disuruh disuruh pakai akal. Nah, bagaimana caranya? Saya waktu di kandungan kan nggak tahu. Tapi kalau itu ada judul Memori Ruh, video 1 bulan yang lalu, judulnya Memori Ruh, membahas tentang manusia itu dimatikan berapa kali, dihidupkan berapa kali. Itu ada. Lah, tentang kehidupan yang sebenarnya, roh yang mengatakan kehidupan yang sebenarnya ada di Al-An'am ayat 32. Darul akhirat, bukan akhirat loh, darul akhirat. Jadi kita belajar untuk mengenal Tuhannya pelan-pelan. Mohon bagi yang belum nonton seri 1, yang awam nih, itu banyak ada yang melihat Tuhan. Ini mengenal Tuhan bagi orang yang awam, seri 1 sudah, seri 2 sudah, seri 3 sudah. Bagi yang belum nonton, mohon ditonton ya. Jadi kalimat bagaimana dengan orang yang belum 40 tahun? Kok kayaknya Tuhan nggak adil? Bagaimana dengan orang yang jiwa raganya nggak sehat? Ya, jiwanya terganggu, ada yang nggak sehat raganya. Kok Tuhan nggak adil? Tuhan sendiri, Gusti Allah sendiri, saya adalah Gusti Allah, Tuhan, Raja yang paling adil. Kalau kita melihat orang gila kan seakan-akan Tuhan kok nggak adil ya, karena kita melihat raganya. Tapi kalau melihat rohnya, melihat surat ini, video yang judulnya pengen punya ilmu laduni, itu benar-benar diterakati, dikerjakan ya. Video yang judulnya kepengen punya ilmu laduni, itu kalau ditirakati sampailah kepada visual, bisa melihat orang yang baru lahir mati, orang yang baru 7 tahun mati, belum sampai 40 tahun mati, ada yang tabrakan, ada yang bunuh diri, ada yang orang kok kesehatan badannya, ada yang tangannya ya kayak stroke, pokoknya jiwa raganya nggak sehat, atau orang yang berkebutuhan khusus, ada orang yang disebut orang gila. Itu bagaimana? Keadilannya bagaimana? Kalau memori rohnya sudah aktif, kita akan mengatakan Tuhan betul-betul adil. Kalau kita melihat raga, seakan-akan Tuhan nggak adil. Tapi kalau kita melihat roh, memori roh diaktifkan, pasti akan mengatakan Tuhan itu adil, seadil-adilnya. Karena tahu bahwa kehidupan manusia itu berapa kali dimatikan, berapa kali dihidupkan. Dihidupkan di mana? Di sini lengkap. Di sini sangat amat lengkap. Di surat Al-Kahfi juga lengkap. Ada kakek, ada cucu. Kok ini mirip kakeknya ya? Apakah sudah turun kembali? Nah, itu jawabannya ada di sini. Jadi kalau kita memori rohnya aktif, ibaratnya begini, hidup kok susah amat ya. Tapi kalau kita melihat 309 tahun yang lalu di dalam surat Al-Kahfi, hidupnya di sana enak banget, bersyukur. Karena memori roh aktif, itulah gunanya memori roh. Siapa yang memori rohnya aktif pasti akan bilang bersyukur. Apa yang dikatakan kalimat Islam. Islam itu artinya ditolongin, diselamatkan. Orang kalau diselamatkan pasti akan mengucapkan terima kasih, bersyukur. Jadi orang yang belum 40 tahun, orang yang termasuk berkebutuhan khusus, orang yang jiwa raganya nggak sehat, seakan-akan nggak adil. Tapi setelah memori roh kita aktif, wah, Gusti Allah adil, itu akan terbuka. Jadi bagi yang sudah paham jelas, mohon nanti tontonlah video
1, 2, 3-nya yang sesi melihat Tuhan dengan jelas. Kalau ini kan terakhir ya, ini ya, mengenal Tuhan bagi yang masih awam. Setelah ini terang, ganti yang sudah 2 minggu yang lalu itu saya buat seri 1, seri 2, seri 3 cara melihat Tuhan. Ya mohon dicek. Ini saya cukup. Yang keempat ya, mengenal Tuhannya bagi yang masih awam. Kan ini mengenal diri kita dulu. Kan man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Niscaya mengenal Tuhannya. Ya memang pasti. Kita berasal dari mana, tadinya ada apa enggak. Kalau tadinya enggak ada, sekarang ada, pasti nanti enggak ada. Karena ayatnya dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Ini ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.